Oh, jadi guys, aku tadi udah mengukur nasib menggunakan bambu pengukur nasib dan saya Rizka Pratiutami sedang berada di salah satu tempat sejarah arkeologi yang ada di Palembang. Tepatnya itu ada di Bukit Siguntang. Nah, jadi di program Jalan P hari ini kita bakal keliling untuk melihat ada apa aja sih di Bukit Siguntang ini, karena memang selain ada Ampera, TPKS, mungkin Sultan Mahmud Badarudin. Nah, di Palembang ini juga ada salah satu tempat objek wisata sejarah yang wajib banget untuk kalian datangi. Nah, hari ini kita mau ke sini dan keliling. Ikuti kita terus. Ya. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Dek. Nih Pak, kita mau masuk untuk ke Bukit Siguntang itu harga tiketnya berapa ya Pak? Ini ada per orangnya, satu orangnya 3.000. Oh, jadi satu orangnya 3.000. Iya. Oh ya, tadi kebetulan kami bawa motor ke sininya Pak. Motor. Kalau bawa motor ditambah per orangnya 1.500. Oh, jadi satu orang kalau bawa motor berarti 3.500 masuk plus motornya. Per orang. Kalau untuk mobil Pak? Untuk mobilnya satu orangnya masih harga lama juga, tetap 3.000. Oh, ini untuk kalau bawa anak-anak 2.000 buat anak-anaknya. Oh, jadi untuk anak-anak sama orang dewasa itu beda. Kalau saya itu 3.000, kalau anak-anak 2.000 dikenakan 2.000. Oke, makasih ya Pak infonya. Saya mau masuk nih Pak sama 2 orang. Iya. Jadi ya, makasih ya Pak. Sekarang kita ini mau kemana Pak? Kita mau menuju ke 7 makam di Bukit Siguntang. Oh, jadi di sini ada 7 makam. Oke. 7 makam. Terus? Ada yang pertama itu Panglima Tuan Junjungan, Raja Segentar Alam. Terus kita muter ke kanan ada Putri Kembang Dadar. Kita muter lagi ke arah kiri ada Panglima Bagus Karang Bagus Kuning, Putri Rambut Selako, Panglima Batu Api. Oh, nah jadi Pak, di sini memang tempatnya itu dibuat kayak wilayah itu agak jauh-jauh atau gimana itu untuk memang tempat? Posisinya dari dahulu dia sudah terletaknya kayak gitu deh. Oh, iya. Oh iya. Oke Pak. Ya, ayo. Nah, tadi ada 7 makam di sini. Nah, yang pertama kali makam yang mau kita datangi itu apa, Pak? Itu Panglima Tuan Junjungan. Oh, jadi kalau sejarahnya dari Panglima Tuan Junjungan itu apa sih, Pak? Panglima Tuan Junjungan itu bisa dikatakan ya itu Panglimanya angkatan yang dari Raja Segentar Alam, pengawal yang pertama terdepannya gitu. Oh, oke. Jadi nanti kita bakal ke sana, Pak ya? Oke. Oke Pak, sekarang kita sudah sampai ke makam pertama Panglima Tuan Junjungan, ya, inilah Pak. Makam Panglima Tuan Junjungan. Oh iya. Nah ini kalau ada Pak Yadi, ini adalah Kuncen di sini keturunan dari ibunya yang bernama Ibu Atun. Oh iya. Jadi nanti saya bisa tanya-tanya sejarahnya di sini, Pak ya. Kita lanjutkan sama Pak Yadi. Oh iya. Makasih ya Pak. Halo Pak, Rizka Pak. Ini Pak, kita mau tanya Pak mengenai sejarah dari Panglima ini apa sih Pak? Panglima Tuan Junjungan ini orang mengatakan dia dari Mesir. Dari Mesir? Ya. Dia ini penasihat dari Raja Segentar Alam. Oh. Raja Segentar Alam itu kan yang ini makamnya. Raja Segentar Alam ini dari Tegal Aru Mataram kuno. Nama julukan Raja Segentar Alam, tapi nama aslinya Iskandar Zulkarnain. Oh iya, berarti setelah ini nanti kita bakal ke sana. Oke. Bisa lanjut langsung ke sana aja Pak ya? Oh baiklah. Nah jadi kita nanti mau ke makam atau ini di belakang ini ada makam Raja Segentar. Untuk ininya Pak, sejarahnya dari Raja Segentar Alam ini, nama dia Raja Segentar Alam, tapi nama aslinya Iskandar Zulkarnain Shah Alam. Oh, jadi dia punya adik satu di Selat Malaka nama Datuk Sultan Iskandar Shah atau Parameswara. Oh. Tapi ada yang mengatakan Parameswara itu ialah Raja Segentar Alam.
Tapi kalau orang Malaysia mengatakan ini abang, di sana adik. Oh. Iya. Jadi ada dua persepsi Ada Pak ya. iya. Oke. Bisa kita masuk ke dalam? Boleh. Oke. Ya, silakan. Di sini makam Raja Segentar Alam ini yang paling tua. Jadi yang di mana ada nazar bisa bayar di sini. Oh. Ya. Keunikannya di sini ada bambu untuk mengukur. Oh, jadi guys, di sini ada yang namanya bambu untuk kalian mengukur nasib. Nasib ya. Oke. Oke guys, nah sekarang kita sedang berada di salah satu makam Raja Segentar Alam. Nah, salah satunya yang paling banyak jadi sorotan itu ada yang namanya bambu Pengukur nasib. ya, gimana itu Pak kalau bambu pengukur nasib? Bambu ini kita angkat ya. Kita paskan di jari tengah. Oh. Terus ini kita paskan di sini. Ini pas. Kita apa niat dalam hati? Niat dalam hati kita ucapkan, minta dengan Yang Maha Kuasa, perantaran dari Raja Segentar Alam, bukan minta dengan Raja Segentar Alam, tapi perantaranya. Ya. Setelah kita bicara dalam hati, kita letakkan bambu, baca Al-Fatihah 1 kali, kita angkat lagi. Setelah kita angkat dari sini, kalau lebih seperti ini kurang, berhasil, seperti ini berhasil, seperti ini tidak. Oh, boleh dicoba. Dicoba Pak ya? Bisa. Coba. Ini untuk ukurannya tadi tuh Pak ya? Iya, dari sana dulu. Niat dalam hati apa? Jangan saja untuk niat jahat. Hai, ya. Pak. Ya. Kalau niatnya itu boleh 2 kali, 3 kali, boleh banyak-banyak Pak ya? Boleh. Oh. Panjang-panjang. Terus sampai habis. Yang jari ini Pak ya? Jari tengah. Sampai habis. Sudah Pak, habis kayaknya Pak. Kita niat dalam hati apa? Terus? Setelah itu letakkan, kita baca Al-Fatihah 1 kali. Oh, posisi tangannya ngeletakkan kayak ini Pak? Iya, langsung nggak apa-apa, langsung diletakkan tidak? Langsung diletakkan? Gini Pak ya? Iya. Terus baca Al-Fatihah 1 kali? Al-Fatihah 1 kali. Kalau niat terkabul, minta dipanjang atau pendek, tidak terkabul pas. Al-Fatihah. Sudah Pak? Ya, sudah. Tak angkat lagi Pak ya? Iya. Dari sana dulu. Oh, dari sini. Ya nggak apa-apa seperti ini. Jari sana, baru jari sini. Pas Pak. Naik sedikit. Tuh. Tuh, panjang. Kalau panjang? Mudah-mudahan berhasil. Tadi kan pas di bawah. Ini kan lihat nih panjang kan? Oh. Jadi guys, aku tadi udah mengukur nasib menggunakan bambu pengukur nasib. Dan kalau melihat hasilnya itu lebih panjang Pak ya, bagus Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak, kalau Pak kan tadi aku udah masuk ke sini dan aku lihat biasanya setiap makam ini ada penunggunya, maksudnya ada orang-orang yang menjual kayak bunga-bunga di sini. Bunga cuma ada di Raja Segentar Alam dengan Putri Kemang Dadar. Ya, sebab mayoritas orang ke makam Raja Segentar Alam ke Putri Kemang Dadar. Jadi yang lain. Oke, untuk sejarah yang lain Pak yang lebih menarik kalau misalnya di sini itu paling ramainya kapan? Kalau ini kan kelihatannya masih sepi sih, mungkin hari biasa nggak hari libur. Hari Jumat. Hari Jumat biasanya ramai di sini. Hari Minggu ramai. Kalau hari Minggu itu kebanyakan dari Prabu Mule yang datang. Oh, dari Prabu Mule ke sini. Prabu Mule kan dari Ratu Pase Prabu Mule tuh sini kan. Jadi mereka tuh ke sini. Bayar niatnya ke sini. Oke, berarti setelah dari Raja Segentar Alam nanti kita langsung ke Putri. Oke Pak, makasih ya Pak. Kalau mau coba lagi nggak apa-apa. Oh, sudah sudah berhasil. Oke Pak, kita langsung ke sana Pak ya. Iya. Kemang Dadar. Oke, nah jadi guys di sini ada makam Putri Kemang Dadar. Kita bakal ke sini dan mengulik mengenai sejarahnya Pak ya. Baiklah, sekarang kita sudah ada di makam Putri Kemang Dadar. Nah Pak, aku mau tanya nih, kalau dari tadi kan kalau ngelihat dari kayak model makamnya itu, kalau yang Putri Kemang Dadarnya agak sedikit berbeda. Itu ada alasan khusus atau enggak sih Pak? Kalau alasan khusus tuh enggak. Sebabnya mereka itu sudah ada di sini, sudah berkumpul seperti ini. Ya, Putri Kemang Dadar ini namanya Putri Kemang Dadar. Ada satu fase lagi mengatakan Putri Bunga Melur. Bunga Melur. Iya, Bunga Melur. Ada lagi mengatakan Siti Julaiha. Siti Julaiha. Putri Kemang Dadar ini dia berpakaian hijau, ya hijau, rambutnya panjang segini,
Putri selutut. paling cantik. Oh, jadi ini kalau misalnya dilihat dari warna makamnya ini warna hijau ataukah melambangkan dari pakai yang biasa Iya, dipakai atau gimana? benar. Oh. Ini kalau guci ini kan ada air. Nih, kalau misalnya cewek datang, baik dia sudah menikah atau belum, dia mengambil air ini untuk diusapkan di muka supaya kelihatannya aura terbuka, cantik tiada tara. Oh, cantik bagaikan putri kembang Iya. dadar. Oh, bisa dicoba. Boleh sih. Sedikit, Pak. Boleh ambil enggak, Pak? Diusap tuh. Iya. Oke. Nah, jadi di sini, guys, ini seperti mitos, Pak ya, Iya. mitosnya. Jadi kepercayaannya kalau misalnya wanita ya, baik yang sudah menikah atau belum, misalnya datang ke makam sini bisa mengambil air di sini untuk dioleskan ke wajahnya. Oke, kita ambil ya. Bismillah. Tutup lagi, Pak ya. Ada juga dibawa pulang airnya untuk obat semua penyakit. Oh, jadi ini bisa diambil. Oke. Kita minta dicampur dengan bunga ini. Oh, bunga yang dari makamnya ini. Oh. Campur untuk mandi di rumah. Jadi itu mitosnya bisa menyembuhkan penyakit. Oke, Pak, tadi kan kita sudah di Putri Kembang Dadar. Nah, sekarang kita beralih ke makam Panglima Bagus Kuning dan Panglima Bagus Kara. Kita bisa di sini mungkin, Pak ya. Pak, kalau yang di sini aku tadi masuk langsung ngelihat batu-batuan aki. Ini maksudnya itu apa itu, Pak? Batu aki ini untuk cindera mata. Oh. Kalau ada tamu datang, yaitu dapat mimpi atau petunjuk di Bagus Karang ini ada apa? Ada menemukan cincin, dia bisa beli dengan juru kuncinya. Oh, Harga jadi tidak terlalu mahal, paling tinggi 100 atau 50.000. oh, jadi misalnya kita ada mimpi, kita datangin ke sini, kemudian kalau ketemu batu bisa dibeli. Iya, bisa beli. Kalau yang di sini, kalau ceritanya itu, Pak? Panglima Bagus Karang ini, kalau menurut ceritanya, dia ini banyak bisa disebut. Kalau Bagus Kuning ini bisa disebut Raden Kuning, bisa disebut apa? Sebab kan orangnya satu tapi banyak gelar. Oh. Iya, seperti ini kan Panglima Bagus Karang. Panglima Bagus Karang kan dia apa? Kuat ditembus oleh karang. Oh. Orang sakti. Orang sakti. Kalau yang Bagus Kuning? Ini kalau Bagus Kuning ini semua bala tentara dia adalah kerah. Oh. Sama seperti yang di Paju sana. Oh, yang ini, yang Patra. Patra. Oh, kemarin kita juga ke Patra Jaya. Berarti kalau yang di Patra Jaya itu kera-keranya ibaratnya adalah pasukan dari Bagus Kuning. Oke. Berarti ini sejarahnya ini kakak beradik, Pak ya? Kakak beradik sama. Oh, yang mana yang kakak, yang mana yang adik, Pak? Oh, ini yang kakak, ini yang adik. Oke. Jadi memang karena mereka itu kakak beradik, itulah mengapa mereka disandingkan. Iya, benar. Oh, untuk sejarah dari, maaf Pak ya, untuk kematiannya itu yang lebih duluan meninggal itu mana, Pak? Kalau kita kematian tapi meninggal kita belum tahu ya. Oh. Sebabnya kita kan tidak tahu juga. Oke. Dari Sebabnya sini, ini kan udah berapa abad, sedangkan aku kan baru 47 tahun. Oh, untuk sejarah yang sebelumnya belum ada yang mengulik mengenai itu. Oke, nah jadi ini sudah selesai di sini. Nanti kita terakhir itu di Putri Rambut Selaka dengan Pangeran Raja Batu Api. Oke, kita langsung ke situ aja. Nah, Pak, ini tempat terakhir ini ada makam siapa aja nih, Pak? Putri Rambut Selako. Putri Rambut Selako ini atau dibilang Putri Rambut Perak. Oh, keemas-emasan gitu, Pak ya? Keemas-emasan, tapi rambutnya ikal-ikal seperti boneka. Oh, untuk sejarahnya ini, Pak? Dia dari Keraton Jogja, dari Jogja. Adipati Brawijaya pertama. Oh, ini berarti waktu meninggal ini masih belum menikah, Pak? Belum. Orang Malaysia mengatakan bahwa Putri Rambut Selako ini putri tak kawin atau putri belum menikah, tidak iya. menikah. Oke. Tapi mayoritasnya banyak yang kesini orang China. Oh, ini untuk berdoa dupa ya. Oke, di sini jadi ada kayak dupa gitu untuk orang Cina sembahyang. Nah, kalau yang di sini, Pak, yang di depan kita nih, Pak. Kalau Pangeran Raja Batu Api, Raja di Raja Batu dan Api. Oh, rajanya dari batu dan api atau bagaimana itu, Pak, maksudnya? Ya, dia kan dari Jeddah. Dia itu menguasai batu dan api. Asalnya dari Jeddah. Tapi kalau ada misalnya orang yang masuk raga, dia sering bacaan Ina atoina kal kausar pasol diri ubikawan harina sani akawal abtar. Dia sering masuk selalu melantunkan asma Allah itu. Oh. Dia ini juga masih lajang.
Oh, jadi mereka ini sama-sama lajang. Iya. Kalau ini bisa berdekatan, ini ada nggak sih Pak sejarahnya kenapa kemudian didekatkan makamnya itu Pak? Tidak ada. Kalau dulu kan cuma kata ibu aku, dulu kan cuma gundukan tanah dulu. Oh, kemudian ditemukan Gundukan tanah kuning. Iya. Kalau dulu kan makam-makam ini dia bisa berdiri bagus, itu nazar dari pengunjung. Misalnya pengunjung itu usahanya bangkrut, tapi usahanya bangkit kembali, dia mau bangun makam, dibagusi seperti dia mau apa. Oh, jadi terbentuknya kayak bangunan-bangunan ini salah satu dari nazar pengunjungnya di sini. Ya mungkin merasa doa-doanya tuh dikabulkan iya melalui perantaranya ini ya Pak ya. Sekarang ini kan sudah pemerintah, jadi kalau misalnya ada pengunjung itu nazarnya yang kabul melalui Maha Kuasa, dia mau membangun harus izin dulu ke Dinas Pariwisata. Oke. Oh, kalau ini sejarahnya begitu Pak ya. Nah, oke guys, sekian sejarah dari Bukit Siguntang. Jadi di sini ada 7 makam yang mempunyai sejarahnya masing-masing Pak ya. Jadi buat teman-teman yang belum hadir ke sini, belum pernah ke sini, wajib ke sini karena ini adalah bagian sejarah dari Sumatera Selatan, Pak ya, bener banget. Oke, sekian vlog dari kita. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.